Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asil Arasy dari kelas 4 PAIA angkatan 23, memenuhi tugas video pembelajaran tafsir tarbawi dengan judul Konsep Pendidikan menurut Quran Suratun Nahl ayat 125 sampai dengan 128. Latar belakang dari kita ambil Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini karena kita manusia itu diberikan amanat oleh Allah atau peran di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi, diberi tugas untuk memakmurkan bumi melalui pendidikan. Nah, dengan Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128 ini mengandung nilai-nilai penting dalam pendidikan Islam, seperti cara penyampaian pesan, keadilan, kesabaran, dan juga keimanan. Adapun ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daykim mimma yamkarun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Isi dan penafsiran ayat Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128 itu, pada ayat 125 menekankan dakwah dengan hikmah, yang dimana pengajaran yang baik dan juga dengan debat yang santun. Nah, pada ayat 126 membolehkan membalas perlakuan, nah tetapi harus adil dan sepadan. Sabar itu lebih utama. Nah, pada ayat 27 perintah untuk sabar dan tidak larut dalam kesedihan atas kejahatan orang lain. Pada ayat 28 di sini berisikan janji Allah untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga yang berbuat baik. Nah, penafsiran dari yang saya ambil yaitu penafsiran tafsir Al-Munir, yaitu pada ayat 125 sampai dengan 118 ini, ayat ini lebih menekankan metode dakwah, yaitu hikmah, mau'izah, hasanah, debat yang baik, dan juga keadilan dalam pembalasan serta pentingnya kesabaran. Adapun tafsir Al-Azhar
Yang dimana pada tafsir ini pada ayat ini memberikan contoh nyata dalam sejarah Nabi Muhammad SAW untuk menggambarkan sikap yang bijak, sabar, dan adil. Nah, relevansi dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128 dengan pendidikan Islam. Yang pertama itu metode pendidikan Islam dengan keteladanan, nasihat, diskusi, dan hukuman. Yang dimana dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini secara eksplisit menyebutkan 3 pendekatan dalam dakwah dan sangat relevan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu hikmah, kebijaksanaan. Nah, ini bisa dimaknai sebagai pendidikan melalui keteladanan, yang dimana seorang guru atau pendidik yang bertindak dengan bijak, menunjukkan berakhlak mulia, dan memberikan contoh baik akan lebih mudah ditiru oleh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik, yang dimana nasihat yang baik ini menunjukkan pentingnya memberi arahan dan nasihat yang menyentuh hati dengan cara yang lembut dan relevan dengan kondisi siswa. Nah, yang ketiga yaitu jadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang baik, relevan dengan metode diskusi dan dalam pembelajaran, yang dimana pendidik harus membuka ruang dialog, saling tukar pikiran dengan tetap saling menjaga etika. Nah, pada ayat 126 sampai dengan 127 yang membahas tentang pembalasan yang sepadan serta ajakan untuk bersabar, dan juga dapat dikaitkan dengan pemberian hukuman dalam pendidikan. Nah, hukuman itu harus yang pertama proporsional, yang kedua tidak dilakukan dalam kemarahan, yang ketiga bertujuan mendidik bukan menyakiti. Nah, selanjutnya yang kedua itu poinnya nilai-nilai pendidikan, kesabaran, keadilan, hikmah, dan keimanan. Keempat nilai ini menjadi inti dari pembentukan karakter dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kesabaran, sabar. Dalam ayat 127 mengajarkan bahwa sabar bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang harus dimiliki oleh peserta pendidik dan juga peserta didik dalam menghadapi tantangan belajar. Nah, selanjutnya itu keadilan, adil. Di mana pada ayat 126 menekankan prinsip pembalasan yang setimpal, yang mencerminkan bahwa keadilan harus dijunjung dalam proses pendidikan, baik itu dalam penghargaan maupun hukuman. Selanjutnya itu hikmah, yang dimana dalam proses belajar mengajar, pendidik harus mampu memilih metode yang tepat sesuai dengan karakter siswa, konteks, dan juga tujuan pendidikan. Yang terakhir pada poin kedua ini yaitu keimanan, yang dimana pada ayat 128 menegaskan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat baik. Dalam konteks pendidikan, keimanan dan spiritualitas itu menjadi fondasi moral dan motivasi belajar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu landasan normatif pendidikan Islam yang etis dan spiritual, yang dimana ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam itu tidak hanya menekankan pada aspek kognitif dan atau pengetahuan semata, melainkan juga membangun etika dan moralitas siswa seperti kelembutan dalam menyampaikan ilmu serta sikap toleran dan tidak memaksa. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa segala proses pendidikan itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang penuh rahmat, kasih sayang, dan saling menghargai. Jadi, pada Quran Surat An-Nahl ayat 125 dan sampai dengan 128 ini tidak hanya relevan secara teologis aja, melainkan juga praktis dan juga aplikatif dalam dunia pendidikan modern, terutama dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.